Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nita Marsana Ditya dari tingkat 1A dari kelompok 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang betul teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa organisasi itu sangat penting bagi mahasiswa. Tentu saja organisasi ini memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Jika kita memasuki organisasi itu kita dapat mengembangkan soft skill. Nah, bagaimana sih soft skill ini? Soft skill itu yaitu mahasiswa dapat mengembangkan kemampuannya berkomunikasi, berdisiplin, berkolaborasi atau memanajemen waktu, juga menyelesaikan konflik atau bisa disebut dengan problem solving. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Tentu saja di organisasi itu sangat melatih jiwa kepemimpinan dan itu sangat penting bagi diri kita ya teman-teman. Nah, maksud mahasiswa meningkatkan kemampuan kepemimpinan di sini yaitu mahasiswa dapat belajar bagaimana cara memimpin dan mengatur orang lain. Nah, di suatu organisasi itu kan kita diajarkan untuk memimpin dan juga diajarkan untuk bagaimana mengatur orang lain, juga bagaimana menghargai pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu ada memperluas pergaulan dan jaringan. Selain mengembangkan soft skill dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan juga, organisasi juga akan memperluas pergaulan dan jaringan teman-teman, karena kita akan berhubungan dengan alumni, dengan organisasi lain, ataupun bisa dengan mahasiswa di luar universitas. Nah, yang keempat ini ada meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Tentu saja mahasiswa dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di organisasi, karena di organisasi ini tidak hanya mempelajari unsur-unsur keorganisasian ya teman-teman, tapi kita juga bisa sharing atau menanyakan pendapat ke orang lain mengenai pemahaman yang kita dapat. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari orang lain. Nah, yang kelima itu ada membentuk pola pikir yang lebih baik. Nah, di organisasi juga kita dapat belajar atau membentuk pola pikir menjadi lebih baik ya teman-teman. Poin keenam yaitu organisasi itu sangat penting bagi dunia kerja. Nah, mahasiswa yang mengikuti organisasi ini pasti sudah terlatih kerjasamanya, yaitu contohnya misalnya kerjasama tim. Karena di organisasi ini kan pasti ada tiap divisi gitu ya, dan itu pasti ada kerjasama suatu divisi atau bisa disebut dengan suatu kerjasama tim. Nah, di perusahaan juga atau di pekerjaan juga pasti ada yang seperti itu ya teman-teman. Dan juga di dunia kerja juga kita dapat memperlakukan bagaimana cara menghargai orang lain dan teman-teman. Dan di organisasi juga pasti banyak berhubungan langsung dengan masyarakat, dan itu bisa melatih kita untuk kerja, karena di dunia kerja juga pasti kita berhubungan langsung dengan masyarakat. Tenaga kesehatan juga pasti berhubungan langsung dengan pasien ya teman-teman. Yang selanjutnya ada mendukung isu-isu yang pedulikan, misalnya kita menjadi relawan gitu ya melalui program yang diadakan oleh suatu organisasi. Lalu yang terakhir ada penilaian penting recruiter atau pengalaman berorganisasi ini saat kuliah menjadi salah satu pertimbangan bagaimana kita diterima di suatu perusahaan ya teman-teman, karena kayak sudah ada pengalaman gitu. Jadi perusahaan itu bakal melihat CV kita. Jika kita mengikuti organisasi itu akan menjadi suatu pertimbangan di suatu perusahaan, karena perusahaan itu biasanya itu menilai pengalaman dari suatu orang ya, bagaimana si orang itu memiliki pengalaman untuk masuk ke suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu saya akan memberikan tips and trick nih, bagaimana cara kita membagi waktu antara organisasi dan kuliah. Tentu saja keduanya sama-sama penting ya teman-teman, tapi pasti keduanya bisa kita jalani asal kita bisa memiliki tips and trick atau mempunyai cara sendiri bagaimana cara kita membagi antara organisasi dan juga perkuliahan. Nah, tips and trick dari saya yang pertama yaitu utamakan akademis ya teman-teman. Tentu saja kita mengikuti organisasi juga kita harus mengutamakan akademis. Jadi meskipun kita sibuk ke organisasi, kita juga harus menentukan waktu-waktu tertentu untuk kita belajar dan fokus pada perkuliahan. Nah, yang kedua itu membuat jadwal. Buatlah jadwal seperti di kalender gitu, kayak kapan nih kita harus belajar,
kapan kita harus berorganisasi, dan kapan kita harus mengerjakan ini, mengerjakan itu. Nah, caranya itu kita bisa membuat jurnal, atau membuat kalender, atau bisa membuat sticky note, dan membuat mading kecil di kamar kita ya teman-teman, atau di sudut-sudut yang gak mudah sama kita terlihat gitu, jadi agar kita mudah ingat. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat skala prioritas atau to-do list. Nah, teman-teman pasti sering dengar yang mengenai skala prioritas atau to-do list. Nah, membuat skala prioritas atau to-do list ini sangat penting bagi mahasiswa ya teman-teman, karena ini sangat akan membantu bagaimana mahasiswa mengatur dan memanage waktu mereka, bagaimana mereka organisasi, dan bagaimana mereka mengerjakan kuliahnya. Dan yang terakhir yaitu fokus pada waktunya. Jadi ketika sedang kuliah, fokuslah untuk kuliah dulu gitu. Dan juga sebaliknya, ketika kita organisasi, fokuslah mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan organisasi ya teman-teman. Oh ya, tambahan terakhir, kita harus disiplin dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Jika kita luang dan kita bisa mengerjakan sesuatu di waktu itu, ya udah kerjakan gitu, jangan menunda-nunda agar pekerjaan kita juga tidak menumpuk. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya bagaimana manfaat organisasi ini di kalangan siswa dan bagaimana tips and trik mahasiswa mengatur antara perkuliahan dan juga organisasi ya teman-teman. Nah, untuk organisasi sendiri, organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang dibuat untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama ya teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.